Ini banyak pertanyaan dari masyarakat, terutama anak-anaknya ya. Ada nggak sih audisi PB Jarum lagi gitu? Kalau nanti kondisi pandeminya sudah terkendali, kita akan buka. Tahun ini belum ada audisi. Mudah-mudahan 2022. Bisa dijelaskan tentang keluarnya dari pelatnas kemudian di PB Jarum ini gimana ceritanya? Jadi Kak Richard itu sudah di PBSI sudah melahirkan komplit dari mulai juara apapun sudah. Jadi sudah 28 tahun. Dia sudah punya cita-cita dari dulu, nanti kalau sudah pensiun atau sudah cukup di PBSI, dia akan kembali ke desanya, ke Manado Tondano, untuk buka klub kecil buat anak-anak usia dini gitu. Jadi mereka Pak Richard itu punya cita-cita yang belum kesampaian, adalah melahirkan anak-anak yang kecil, anak-anak yang mungkin tidak bisa ikut ke Jawa karena kesulitan finansial, dia akan bantu. Nah, kita kerjasama sebagai mitranya PB Jarum, namanya PB Talenta. Itu akan merekrut talenta muda, dilatih di sana, kemudian secara periodik akan kontak dengan kita. Nanti dia bisa latihan ke sini, kalau pas ada kejuaraan, seminggu atau 2 minggu sebelumnya dia akan sini latihan di sini. Pak Richard juga nanti akan bolak-balik ke sini secara periodik, atau sebulan 3 bulan sekali. Ada titik temu transfer pengetahuan lah mengenai kepelatihan. Ini banyak pertanyaan dari masyarakat, terutama anak-anaknya ya. Ada nggak sih audisi PB Jarum lagi gitu? Kalau nanti kondisi pandeminya sudah terkendali, kita akan buka. Sekarang audisinya masih audisi spesial khusus. Jadi kita datang ke klub, nanti kita ke Manado, ke Klaten, ke Purwokerto, Solo. Kita melihat dari dekat. Belum audisi umum. Tahun ini belum ada audisi. Mudah-mudahan 2022 sudah bisa mulai lagi audisi umum 2022. Harapannya kok dengan nantinya talent scouting dari Kak Richard, harapannya? Ya kan nanti ada sharing ilmu Kak Richard sebagai pelatih legendaris yang sudah banyak melahirkan para juara. Nanti akan diskusi lah, sharing pengalaman. Ini setiap hari pada saat Kak Richard di sini selalu malam mesti diskusi. Caranya melihat talenta, caranya melihat anak-anak usia dini itu yang punya prospek ke depan, potensi yang luar biasa. Kak Richard salah satu kelebihannya itu, dia bisa melihat potensi yang ada di dalam atlet yang orang biasa mungkin belum melihat, dia bisa melihat, dan sudah terbukti beberapa kali, termasuk pada saat muda tadi sudah tahu, pada saat Owi, semua dasarnya itu. Dan Jordan juga sama, pada saat sama Debbie bisa jadi juara All England sama Melati, dan itu selalu banyak melahirkan hal-hal seperti itu. Dan kita akan coba sharingkan kelebihan itu kepada pelatih-pelatih lain. Mungkin tambahan satu, dengan harapannya Kak Richard sekarang udah megang Indonesia Timur ya. Saya juga jujur dari Indonesia Timur, dari Manado, yang selama ini benar kata Kak Richard, yang saya lihat adalah mungkin waktu zaman saya ya, atau zaman sekarang, zaman saya itu banyak teman-teman saya yang punya bakat cukup bagus juga. Cuma terkendala dengan biaya. Satu, kita kalau di daerah kesempatan bertanding pasti sedikit. Kita kalau mau ikut sirnas kita harus ke Jawa banyakan. Biaya itu berapa tiketnya? Kalau orang tuanya mampu. Kedua, kesempatan sparring itu sedikit banget. Ketiga, punya pelatih yang benar-benar punya standar bagus itu kan nggak banyak. Gitu. Terus lapangan juga agak susah. Kita kadang
dipental sana pental sini, kadang di aula kayak gitu. Jadi banyak yang akhirnya habis begitu aja. Padahal mungkin waktu itu kalau adu dengan saya belum tentu juga dia kalah. Bisa aja kalau dia punya kesempatan yang sama, bisa aja dia juga berhasil gitu. Tapi ya itulah kendala-kendala di daerah yang mungkin saya pikir dengan adanya Kak Icat, dengan adanya perpanjangan mitra dari Jarum di Indonesia Timur, khususnya di Manado, ya kejadian seperti itu tuh jangan sampai terulang gitu. Punya bibit-bibit yang bagus kepentok dengan kesempatan atau biaya itu. Jadi dengan adanya Kak Icat nanti mitra dari Jarum yang bagus dikelola sama Kak Icat, tapi Kak Icat udah punya pengalaman sehingga kita nggak kehabisan tuh, maksudnya calon-calon penerus, apalagi banyakan putri ya dari Indonesia Timur, dari Manado, untuk jadi penerus yang mungkin amin-amin bisa seperti saya, seperti Gracia Poli, atau bahkan bisa lebih. Itu sih harapan kita, sehingga regenerasi di bulu tangkis itu terus terjaga gitu. Ini salah satu contoh dari Indonesia Timur. Siapa tahu ada lagi di mana, di Jawa mungkin kan ada Mas Sigit juga yang yang sering keliling-keliling gitu kan untuk melihat bibit-bibit yang mungkin belum muncul gitu loh kan. Mas Sigit bisa ngelihat oh ini nih gitu, karena banyak sih mungkin selama kita di sini kita nggak tahu di daerah-daerah itu mungkin banyak yang punya bakat Kak, dengan keterbatasan biaya, dengan keterbatasan kesempatan, sehingga nggak terjamah gitu, nggak ketahuan gitu loh. Ya itulah maksudnya gunanya mungkin salah satunya Kak Icat nanti di Indonesia Timur bisa mensupport dan membuka kesempatan untuk adik-adik yang di sana untuk berprestasi di bulu tangkis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.